Halo, selamat datang di ITCamp. Pada video sebelumnya, kita telah membuat sebuah rangkaian LED dengan button. Jika teman-teman belum menonton videonya, silakan ditonton video yang berjudul Rangkaian LED plus Button. Nah, di video ini kita akan berkenalan dengan komponen sensor. Apa itu sensor? Nah, sensor merupakan suatu perangkat keras yang dapat mengubah besaran fisik di lingkungan. Contohnya seperti suhu, kelembapan, cahaya, suara, kecepatan, dan lainnya. Nah, kemudian nantinya akan diubah menjadi data-data yang dapat dipahami oleh manusia. Sensor yang akan kita gunakan yaitu sensor DHT. Sensor DHT ini merupakan sensor yang digunakan untuk pengukuran suhu dan kelembapan. Di dalamnya terdapat komponen NTC atau negatif temperature coefficient yang digunakan untuk pengukuran suhu. Dan juga sensor ini resistif terhadap kadar air di udara, sehingga baik dalam pengukuran kelembapan. Sensor ini terdiri dari dua tipe. Ada sensor DHT11 dan juga sensor DHT22. Nah, kita akan menggunakan sensor DHT dengan tipe 22. Karena ada perbandingan di antara keduanya. Sensor DHT22 untuk pengukuran suhu dan kelembapannya jangkauannya lebih luas dibanding sensor DHT11. Selain itu, untuk pengukurannya juga lebih akurat menggunakan sensor DHT22 dibanding sensor DHT11. Baik, kita akan mulai videonya. Baik, sekarang kita akan mulai. Jadi komponen yang kita akan butuhkan saat akan merangkai sebuah rangkaian sensor DHT22 sebagai berikut. Di sini kita membutuhkan board microcontroller ESP32, berikutnya sensor DHT22 di sini dengan 3 kaki atau 3 pin. Berikutnya breadboard dengan ukuran half 400 titik. Dan beberapa kabel jumper dengan tipe male to male. Oke, sekarang kita akan mulai merangkai. Kita akan meletakkan board ESP32 di atas papan breadboard. Seperti ini. Kita menyisakan bagian yang paling kiri ini. Oke, kalau sudah, sini kita akan memasang sensor DHT22-nya. Di sini terdapat 3 kaki ya. Yang paling kiri ini positif, kemudian yang di tengah ini out, berarti ini sinyalnya. Kemudian yang kanan ini negatif. Kita akan letakkan di sini. Oke, sekarang kita akan memasang kabel jumpernya. Nah, di sini untuk positifnya kita ambil dari pin VIN dari ESP32. Sini. Kita pasang ke sebelah kiri atau paling kiri yang merupakan
pin positif dari pin sensor DHT22. Kemudian kita akan pasang untuk negatifnya, kita ambil dari GND. Kemudian kita akan pasang di paling kanan. Nah, seperti ini. Nah, tinggal pin out atau pin sinyalnya. Di sini kita akan menggunakan pin D27 dari ESP32, akan kita hubungkan menuju sensor DHT22. Oke, baik, sudah seperti ini. Pin D27 menuju out atau sinyal di sensor DHT22. Oke. Baik, silakan dibuka simulator Walkway-nya di browser. Di sini pada video sebelumnya kita telah membuat sebuah rangkaian sensor DHT di simulator Walkway. Jika teman-teman belum menonton videonya, silakan dibuka video yang berjudul Walkway Part 5. Di video tersebut, kita telah membuat rangkaian sensor DHT dan juga program dari sensor DHT22. Nah, kita akan mendownload program yang telah dibuat di simulator Walkway dan nantinya akan kita coba dengan software Arduino IDE. Baik, di sini kita akan download project zip. Oke, ini sudah ke-download, kita bisa open file. Nah, kemudian kita akan buka file sketch.ino-nya. Kita oke. Ya, jadi ini program yang kita telah buat di simulator Walkway telah kita buka dengan menggunakan software Arduino IDE. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah dibuat ini. Nah, di sini kita memasukkan library DHT dengan nama DHT ESP. Jika teman-teman belum memiliki library-nya, silakan di-download pada library manager. Tinggal di searching aja DHT, kemudian dicari DHT sensor. Nah, nanti teman-teman bakal menemukan ada banyak variasi dari library DHT yang bisa digunakan. Nah, ya, yang bakal kita gunakan di sini dari DHT sensor library for ESP. Ada juga DHT sensor for library saja. Kita akan gunakan yang for ESP. Oke, silakan diinstal. Jika belum, di sini saya sudah menginstal library-nya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membuat variabel untuk menampung nilai suhu dan kelembapan yang akan dikirim dari sensor DHT22. Di sini kita membuat integer suhu dan integer kelembapan. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan pin DHT kita. Di sini kita menghubungkan sensor DHT22
dengan ESP32 di pin D27. Oke, kemudian di sini kita akan membuat variabel dari sensor DHT. Di sini kita menamainya DHT sensor. Oke, setelah selesai kita akan masuk ke void setup. Di sini kita menggunakan serial baud rate dengan nilai 115.200. Kemudian di sini kita akan menampilkan keterangan dari project yang akan kita buat, yaitu rangkaian DHT sensor di serial monitor. Kemudian kita akan men-setting sensor DHT-nya terlebih dahulu menggunakan sensor DHT setup. Nah, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita masukkan DHT pin yang tadi kita telah buat di atas. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan jenis DHT yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan DHT dengan tipe DHT22. Jika teman-teman menggunakan tipe DHT11, bisa langsung diganti bagian yang DHT22-nya ini. Oke, kemudian kita bikin lagi DHT sensor, get pin. Oke, baik, untuk void setup sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke void loop. Nah, tadi kita telah membuat variabel untuk menyimpan data suhu dan kelembapan. Nah, di sini kita akan membuat program suhu sama dengan DHT sensor get temperature. Nantinya DHT sensor akan mengirim data menuju variabel suhu dan menyimpan datanya. Kemudian untuk kelembapan ini sama dengan DHT sensor get humidity. Nantinya data kelembapan akan disimpan di variabel kelembapan. Oke, kalau sudah, di sini kita akan membuat pernyataan if. If buka kurung isnan suhu, kemudian isnan kelembapan. Nah, kita akan menampilkan keterangan gagal mendapatkan data dari DHT sensor. Kemudian return. Nah, di sini jika sensor DHT kita tidak terhubung ataupun error, maka nanti di serial monitor akan mengirim keterangan seperti berikut. Gagal mendapatkan data sensor dari DHT. Namun, jika sensor DHT telah terhubung dan dapat mengirimkan data, maka nanti akan menampilkan keterangan suhu dan kelembapan langsung di serial monitor. Nah, di sini kita membuat keterangan dengan serial print suhu, kemudian kita juga membuat keterangan menggunakan serial print kelembapan. Nantinya suhu dan kelembapan akan muncul di serial monitor. Di sini kita membuat delay selama 3000 milisecond atau 3 detik. Jadi setiap 3 detik nanti DHT sensor akan mengirimkan data terbaru mengenai suhu dan kelembapannya. Baik, sekarang kita akan menghubungkan board ESP32 dan rangkaian yang telah dibuat dengan laptop ataupun komputer. Berikutnya, setelah selesai memprogram, kita akan mengupload program menuju board ESP32. Ini menggunakan kabel downloader. Oke, kalau sudah, di sini kita akan mengkonfigurasi board dan juga port com-nya. Silakan ke menu Tools, kemudian Board, pilih ESP32, dan kita akan memilih ESP32 Dev Module. Kemudian, untuk portnya, masuk ke Tools lagi, kemudian
kita akan pilih port COM yang tersedia. Di sini saya menggunakan COM 4. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai untuk mengupload. Kemudian nanti ada proses compiling untuk mengecek setiap program yang telah dibuat. Apabila benar, maka nanti akan lanjut ke proses penguploadan. Baik, upload telah selesai. Sekarang kita akan buka serial monitornya. Nah, di serial monitor telah muncul nilai dari suhu dan kelembapannya. Di sini akan diupdate setiap 3 detik. Di sini suhunya 29 derajat dengan kelembapan 84. Nah, maka program kita telah berhasil dijalankan di software Arduino IDE. Pada video ini kita telah berhasil untuk membuat sebuah rangkaian dengan sensor DHT22. Kita telah berhasil merangkai, berhasil memprogram, dan juga berhasil menjalankan rangkaiannya. Kita telah melihat nilai suhu dan kelembapan yang dapat diukur oleh sensor ini. Pada video berikutnya, kita akan mencoba menggabungkan sensor DHT22 dengan LED. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.